Film dibuka dengan kesibukan polisi Chicago yang sedang menghadapi kasus penyanderaan. Seorang ayah telah mengalami depresi berat akibat ditinggal selingkuh oleh istrinya. Ia mengancam akan membunuh anak mereka apabila istrinya tidak kembali. By the way, polisi sudah 3 jam mengalami kebuntuan karena akses masuk unit apartemen sudah ditutup rapat. Untung saja mereka punya anggota jenius yang merupakan negosiator bernama Denny. Dengan pengalamannya yang panjang, Denny menjalankan sebuah siasat di mana ia berbohong kalau istri si pria sudah tiba. Namun sebelum mereka bertemu, Denny lebih dulu meminta agar diizinkan masuk ke dalam. I've been authorized to make the trade. Come on, gotta come look. Then I can bring in your wife. What if you're lying? Shoot me! Okay, fair enough. I'm gonna take you out just to see. Setelah memastikan sang anak baik-baik saja, Denny lantas meminta izin untuk mengecek kamar utama, jaga-jaga kalau masih ada sandera lain yang ada di dalam. Dengan ditemani si pelaku, Denny perlahan masuk ke dalam kamar dan mulai menjalankan siasatnya. Tanpa si pelaku sadari, Denny memanfaatkan jendela untuk memberi aba-aba agar tim sniper dapat melumpuhkannya. 68 Well, who fucking wrong, Ma? days everybody joins the Navy. I have a visual on the suspect. Now we make the trade. Huh? Stay cool. We got a 1 count. Gotta check out everything. Just to wash our hands. Kesuksesan tadi siang langsung dirayakan secara besar-besaran oleh Denny dan kawan-kawan. Kebetulan atasan mereka yang bernama Travis juga sedang ulang tahun sebelum memasuki masa pensiun. Di tengah pesta, Denny diajak oleh rekannya yang bernama Nate ke depan parkiran untuk berbicara empat mata. Ternyata di balik kemeriahan perayaan tadi, Nate tidak bisa legawa karena otaknya masih kepikiran akan satu hal. Baru-baru ini, ia mendapat info dari seorang informan bahwa dana pensiun di kepolisian sudah dikorupsi oleh beberapa orang. Masalahnya, beberapa yang terlibat merupakan orang-orang atas, jadi rasanya agak percuma jika mereka melaporkan kejadian ini ke divisi Propam. Nate sebenarnya bingung harus berbuat apa, tapi melihat aksi Denny tadi siang yang luar biasa membuatnya berani untuk buka suara. Nah, saat Denny ingin menanggapinya, salah satu rekan mereka tiba-tiba muncul yang membuat percakapan langsung terhenti. Dari sini, keduanya pun memutuskan untuk berpisah dan berjanji akan bertemu kembali saat hari larut malam. So why didn't he go to internal affairs? Because he thinks internal. He heard Nippon's name mentioned. He doesn't know what to do about it. When did you find out about all that? Most of it last night. I've been working on it for a couple of weeks now, you know. If somebody's stealing our money, we gotta find out who. Ketika sedang menikmati waktu bersama istrinya, Denny mendapatkan pesan dari Nate untuk bertemu lagi sesuai janji. Tapi saat Nate baru saja mengirimkan pesan tersebut, tiba-tiba ia didatangi oleh orang tak dikenal dan langsung dihabisi. What's going on? Denny begitu terkejut saat mengetahui kondisi Nate yang sudah tewas di dalam mobil. Nah, belum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, Denny sudah dihampiri oleh para polisi yang mengira jika ia merupakan pelaku pembunuhan. Dari sana, Denny pun dibawa ke kantor Propam untuk diinterogasi sedemikian rupa. Tapi, Denny yang tidak merasa bersalah akhirnya membuka fakta soal kasus yang ditemukan, termasuk dugaan anggota Propam yang telah menerima suap dari pelaku korupsi. Gara-gara ini, perdebatan sempat terjadi di antara mereka. Dan Travis sempat memarahi Denny yang dinilai sembarangan dalam menilai sebuah kasus. Look, it's obvious somebody found out Nate was investigating. Hey, I just found my partner with his head blown off, all right? Gonna have Back off! We'll do this some other time, okay? Pada keesokan harinya, upacara pemakaman Nate akhirnya dilakukan. Dengan meninggalkan segudang misteri soal pelaku pembunuhan, Denny pun mengantarkan raga sahabatnya itu ke tempat peristirahatan. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Denny dikejutkan oleh rekan-rekannya yang datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan. Menurut olah TKP, senjata yang digunakan untuk membunuh Nate sudah ditemukan.
Masalahnya, senjata itu diketahui milik seorang pelaku pencurian yang kebetulan minggu lalu Denny tahan. Dari sini, polisi menduga jika Denny merupakan orang yang telah membunuh Nate agar masalah besar yang Nate ketahui bisa tersimpan secara rapat. Awalnya, Denny sempat ingin menyangkal tuduhan tersebut, tapi situasi semakin kacau begitu tim yang menggeledah rumah Denny menemukan beberapa dokumen rekening luar negeri. Inspector! Offshore accounts. That shit's not mine. You planted this shit. Why are you doing this to me, huh? Chief, you don't... Hasil temuan di rumah Denny dan dugaan pembunuhan Nate membuat teman-teman yang sebelumnya sangat mengagumi Denny kini berubah 180 derajat. Mereka tidak menyangka jika Denny akan berbuat demikian terhadap rekan sesama profesi. Nah, agar penyelidikan bisa transparan dan tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut, Travis pun terpaksa mencopot Denny sebagai anggota polisi. So your gun and your badge. Sadar betapa seriusnya situasi yang ia hadapi, Denny menghadap kepada jaksa yang kini menangani kasusnya. Ditemani istri dan pengacaranya, Denny meminta petunjuk hal apa yang harus ia lakukan agar masalah ini bisa selesai. Tapi, alih-alih memberikan solusi, jaksa malah membacakan tuntutan dari kepolisian atas tindak kejahatan yang telah Denny lakukan. Sejauh ini, Denny telah dituduh sebagai pelaku utama atas kematian Nate. Dan motifnya sangat jelas, karena Denny mengkorupsi dana pensiun dan Nate mengetahui soal ini. Jaksa bilang kalau bukti yang polisi temukan berupa pistol dan dokumen rekening luar negeri sudah lebih dari cukup untuk menjerat Denny ke pasal berlapis. I don't have any offshore accounts. The statements were in your home. You know how this city feels about corrupt cops. Just tell us where the rest of the money went as well as who your partner. I need to speak to my client. I'll give you 1 day to make a deal. We will arrest you and you will face the maximum penalty. I'll see to it. Be here tomorrow and have a decision made. Setelah pertemuan tadi, Denny semakin yakin jika koruptor yang sebenarnya telah menyiapkan skenario matang untuk menjadikannya sebagai kambing hitam. Dari sana, ia pun pamit kepada istrinya untuk menemukan si pelaku dengan caranya sendiri. Tak butuh waktu lama, Denny tiba di ruangan divisi Propam untuk menemui kepala divisi bernama Newbaum. Sekedar info, ia adalah orang yang menyelidiki kasus Denny sekaligus menjadi oknum yang disebutkan oleh Nate telah menerima dana pensiun. Tanpa basa-basi, Denny pun langsung menyandranya dan meminta setiap polisi yang ada di ruangan untuk pergi keluar. Put your guns, cuffs, keys, everything. Let's go. Move! Move it! Take your guns off. Put them on this table now. Singkat cerita, Denny menyandra 2 orang staf biasa bernama Rudy dan juga Maggie. Lalu ada juga 2 anggota polisi lainnya yakni Newbaum, si kepala divisi dan juga Frost yang merupakan rekan Denny. Tentu saja, aksi Denny ini segera direspon sangat serius oleh rekan-rekannya sesama polisi. Sesuai prosedur, polisi lebih dulu menugaskan seorang negosiator sebelum melakukan aksi penyerangan. Tapi baru juga telepon diberikan, Denny langsung menyampaikan tuntutan pertamanya. Ia ingin polisi menugaskan seorang negosiator dari kota lain bernama Chris Sabian. Entah apa tujuan Denny meminta hal tersebut, tapi yang jelas jika tuntutannya tidak segera dipenuhi, maka para sandera akan dihabisi satu persatu. Tell him I only want to talk to Chris Sabian. He'll only talk to Chris Sabian. Sabian's not here in 20 minutes. You die. I don't want to talk to anyone else but Chris Sabian. We heard you. He said they heard you. Singkat cerita, Sabian yang ada di kota Seattle dihubungi dan diminta untuk datang ke kota Chicago. Sebenarnya, ia bingung mengapa Denny memintanya untuk datang karena pada aslinya mereka berdua memang tidak saling kenal. Di lain sisi,
Travis dan juga rekan Danny yang bernama Beck mulai berdiskusi soal strategi mereka agar bisa melumpuhkan Danny secepat mungkin. Agak aneh sebenarnya, kenapa dua orang ini membicarakan hal tersebut, mengingat dalam prosedur penyanderaan, seharusnya lebih diutamakan negosiasi daripada aksi pelumpuhan. Nah, di saat yang sama, aksi gila Danny yang melakukan penyanderaan semakin membuat spekulasi orang lebih liar lagi. Mereka justru semakin yakin jika Danny merupakan pelaku utama dari banyak kejahatan yang selama ini sudah diberitakan. They think you're a killer, Danny. They're gonna try to take you out. What about you, Frosty? You think I'm a killer too, huh? You think I killed Nate? I don't know what to think, Danny. I'll tell you this, Danny boy. What you're doing is not helping. Di tengah besarnya tekanan dan spekulasi orang-orang yang semakin tidak karuan, Danny mencoba menenangkan mereka dengan menyampaikan sebuah pidato. Melalui HT, Danny mengungkap kepada semua rekan-rekannya bahwa di antara mereka terdapat beberapa pengkhianat. Nah, para pengkhianat ini telah menikmati uang hasil korupsi yang mereka ambil dari dana pensiun. Bahkan, mereka juga dengan sengaja membunuh Nate untuk menutupi kebusukannya serta menjadikan Danny sebagai kambing hitam. Meski saat ini buktinya belum kuat, Danny berjanji bahwa ia tidak akan mati sampai pelaku utama berhasil ia temukan. He's gone. He's a murderer. Now I want you guys to understand that I had no choice here. My life was being stripped away from. First, they killed Nate. Then they took my badge. They were going to take away my wife by sending me to prison. Put yourself in my position. I tried to tell everyone I was being set up, but no one wanted to listen. We're not leaving here until I find out who set me up. Sebenarnya, masalah yang Danny hadapi bisa cepat selesai apabila informan yang sempat Nate sebutkan sebelum meninggal bisa muncul ke publik dan memberikan kesaksiannya. Masalahnya, belum sempat Nate mengungkap siapa informannya, ia sudah dibunuh terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat Sabian sudah tiba di kota Chicago, Danny langsung meminta polisi untuk menemukan siapa informan yang dimaksud. Di saat yang sama, ia juga menginginkan Sabian untuk naik ke lantai atas agar mereka bisa berbicara empat mata. You're much better at this than Farley, you know? Business. First, my list of demands. 1, I want my badge brought down. If I die, I want a departmental funeral. No one's gonna die here, Dan. I want the informant found. He's the only one that can clear my name. 4, I want to know who killed my partner. I want to talk to you face to face, now. Singkat cerita, Sabian akhirnya berhadapan dengan Danny untuk berbicara secara langsung. Di momen ini, kita akhirnya diberitahu alasan mengapa Danny sampai meminta Sabian yang tidak ia kenal untuk menjadi negosiatornya. Nah, jadi Danny sudah sadar jika para polisi korup pasti merupakan rekan-rekannya sesama anggota yang bertugas di kota Chicago. Yang jadi masalah, Danny sendiri belum tahu siapa saja yang terlibat, makanya ia lebih memilih orang yang tidak dikenal untuk mengatasi kasusnya. Doing this to prove my innocence. I believe you, Danny. Anything I can do to help you get out of here, you know. Talk to me like I'm some second-rate H2. I don't know if you're innocent or not. You could have done everything they say you've done. You could have killed that cop. I don't know, and I don't care. Good. Now answer my question. What am I doing up here? Before Nate was killed, he told me the men involved in the fraud are from my precinct. And? And you're not. Sometimes the only people you can trust are strangers. Di tengah obrolan, pasukan yang Beck pimpin tiba-tiba menerobos masuk ke dalam. Danny sempat memberikan perlawanan dengan mengancam akan membunuh seorang sandera. Di satu momen, sniper yang bertugas di atas gedung sebenarnya memiliki kesempatan untuk bisa melumpuhkan Danny. Tapi, ia tidak sampai hati untuk melakukan hal tersebut, dan akibat hal ini si sniper pun dibebas tugaskan. Palermo, take the subject out. Copy. Don't tell me fucking copy! I cannot take the shot. Negative, sir. I cannot take this shot. Come on! Palermo, bring it in. You're relieved. Begitu sampai di ruang operator, Sabian marah bukan main karena Travis dan Beck tanpa koordinasi melakukan serangan yang sangat beresiko. Jujur saja, Sabian tidak habis pikir, kok bisa ya dua orang ini gak sabar banget bunuh temannya? Nah, sekedar info, dalam situasi seperti ini, setiap pergerakan pasukan harus ada persetujuan dari negosiator. Jadi, apa yang sudah Travis dan Beck lakukan merupakan tindakan yang sangat melanggar prosedur. No, you put me and those hostages at risk. That's what you did. I've been here a half hour. How do you know that? You know what my command is? To get those people out safely. That's my command. He's gonna fuck
with every single fucking one of you. Di tengah panasnya situasi, Travis menyadari bahaya penting di mana sedari awal ada 2 orang anggota FBI yang memang dikirim untuk standby. Mereka ditugaskan untuk membaca situasi dan apabila polisi dirasa tidak sanggup mengatasi masalah, maka FBI akan langsung turun tangan. Travis yang tak mau kasus ini diambil alih, mulai sekarang akan menuruti semua perintah Sebian. Di lain sisi, Danny yang marah akan serangan tadi mencoba untuk memancing polisi agar bertindak lebih jauh. Terang-terangan, ia berdiri di samping jendela dan meminta mereka untuk langsung menembaknya. Nah, di momen ini, Beck hampir saja masuk ke dalam umpan. Tapi, untung saja Sebian dengan cepat sadar jika di saat yang sama, ada lebih dari 100 kamera wartawan yang sedang menyorot ke arah Danny. You guys with the cameras! You get that? You want my blood? Take my blood! Chief, they have a shot. We can end it right here. You want to shoot him on national television now? Move the crap. Go ahead! Take your shot! Give me the order. Give me the fucking order. Wait. Nah, belum puas akan aksinya tadi, Danny yang masih kesal berniat untuk melampiaskan amarahnya kepada satu anggota SWAT yang berhasil ia tahan. Sebian mencoba membujuk Danny dengan berbagai cara, tapi tetap saja hal itu tidak berguna. Hingga pada akhirnya, No one is going to do anything without my authority. You are not in control, so I'm gonna show them why they should. And every time you try to come in, will happen. Now move! Get in there. Get in there! One of the men that set me up? Is that why you want me to... kematian satu anggota SWAT membuat para sandera mulai dilanda rasa cemas. Bagaimana tidak, Danny kini tak segan lagi untuk membunuh orang, apalagi sekarang ia sudah mulai mengumpulkan berbagai macam senjata yang bisa ia gunakan. Nah, karena terlalu paranoid, Maggie yang merupakan sekretaris dari Newbam akhirnya mau membuka suara. Ia mengatakan jika Newbam biasa menyembunyikan semua file rahasia di dalam komputer lawas yang ada di dekat meja. Dari sini, Danny pun mulai mendapatkan sebuah titik terang soal kasus yang kini menimpanya. Tapi, masalah belum selesai karena pasokan listrik di gedung tersebut sudah dimatikan oleh para polisi. Nah, oleh karenanya, Danny pun terpaksa meminta bantuan Sebian untuk segera menemuinya di lantai atas. Singkat cerita, ketika saling berhadapan, baik Danny maupun Sebian sebenarnya sama-sama tidak bisa menyembunyikan kekesalan masing-masing. Meski begitu, Danny buru-buru memberitahu jika sekarang ia mulai bisa mengungkap siapa pelaku yang menjadi dalang di balik semua ini. Oleh karenanya, ia memohon kepada Sebian untuk mau membantunya dengan mengalirkan pasokan listrik. Sebagai bayarannya, ia akan melepaskan salah seorang sandera yang tak lain dan tak bukan adalah Frost. I'll need a hostage, nothing less. Take Frost. Turn the electricity back on. Did you repeat that, Sabian? Do what I say. Turn the electricity back on. Sesuai keterangan Maggie, Newbam memang menyembunyikan semua file penyelidikan di dalam komputernya. Bahkan, Danny berhasil menemukan rekaman percakapan antara dirinya dan juga Ned saat malam sebelum insiden pembunuhan. Semua sandera mendengar rekaman tersebut yang membuat mereka mulai berubah pikiran soal sosok Danny. Well, they did do an audit. They didn't prove anything. Somebody's taking our money. We gotta find out who it is. You son of a bitch. You lied! Fuck you! You were tapping Nate. You knew he was investigating the fraud. Di lain sisi, seorang anggota SWAT bernama Hellman menghadap ke para pimpinan dan memberitahu jika ia menemukan sebuah celah untuk masuk dan menyerang Danny. Sebian memutuskan untuk menjadikan usulan itu sebagai opsi terakhir apabila memang negosiasi tidak berjalan lancar. Nah, masalahnya, diam-diam Hellman mengajak 2 rekannya, yakni Argento dan juga Alan, untuk menjalankan ide yang ia punya. How you holding up, Bumper? Let's take a little break. I'm gonna get us inside. We can end this thing. Let's do it. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Sebian datang ke dalam markas sambil membawa seorang polisi yang ia sebut sebagai informan Ned. Jujur saja, tak satu orang pun yang menyangka jika Sebian berhasil menemukan informan Ned tanpa bantuan dari siapapun. Perkenalkan, informan ini bernama Sersan Argus
dan ia merupakan polisi lalu lintas yang biasa bertugas di ujung kota. Danny awalnya percaya jika Argus merupakan informan Nate, tapi di saat yang sama Rudy juga memberitahu jika menurut data di dalam komputer Newbam, nama Nate tercatat sebagai informan. Hold on, Kale. Sebelum kalian bingung dengan cerita ini, Mimin sedikit jelasin ya. Jadi, Nate ini berbohong kepada Danny bahwa ia mendapatkan informasi korupsi di tubuh kepolisian dari seorang informan. Padahal, fakta aslinya adalah Nate menemukan semua bukti korupsi lewat penyelidikan yang dilakukan secara mandiri. Makanya, di komputer milik Newbam, nama Nate tercatat sebagai informan. Jadi dapat disimpulkan jika polisi yang kini dibawa oleh Sebian merupakan informan gadungan yang memang sudah di briefing sejak awal. Nice try, Sabian. The little bluff didn't work. Nebom told me Nate was his informant. What's going on here, Sabian? Semua orang yang mendengar percakapan tadi mulai menghardik Sebian dengan menyebutnya sebagai negosiator bodoh. Bahkan istri Danny yang berada di ruangan tersebut sempat menamparnya karena merasa sangat kesal. Nah, tak mau membuat suasana semakin keruh, Sebian menjelaskan kepada istri Danny bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mengetahui bagaimana ekspresi rekan-rekannya yang ada di dalam ruangan. Mereka yang tegang dan terlihat tidak biasa sangat patut untuk dicurigai sebagai pelaku utama. Di lain sisi, Danny yang sudah mengetahui fakta jika Nate adalah informan mulai menginterogasi Newbam dengan cara yang agak kasar. Ia sudah tidak peduli lagi soal pangkat jika memang orang tersebut sudah terlibat dalam aksi kejahatan. Okay! Don't put me in that room! Nate came to me with taps. They offered me money to lose the evidence. I did it. I thought he'd take it. He didn't. They killed him. Who's on the taps? All your friends! Who? Hellman. Allen. Yeah. They couldn't do that themselves. I don't know. Yap, pengakuan dari Newbam yang ketakutan didengar oleh Hellman yang sekarang menyelinap di saluran udara. Ia yang tak mau Newbam semakin membuka suara, memutuskan untuk cepat-cepat melancarkan serangan. Upaya Hellman untuk menghilangkan bukti utama berhasil dengan sangat mulus. Newbam berhasil ia habisi dan komputernya juga ikut dirusak. Di dalam ruang operator, perdebatan besar terjadi karena FBI ingin mengambil alih kasus dan menerobos masuk ke dalam. Tapi Sebian masih bersikeras melarangnya karena sangat beresiko bagi para sandera. Meski demikian, sampai akhir perdebatan, Sebian kalah suara dan omongannya sudah mulai diabaikan. Dari sana, ia pun buru-buru lari menuju gedung untuk segera memperingatkan Danny. Listen, you gotta surrender now. I can't hold them back anymore. They're coming up. You alone? Begitu tiba di lantai atas, Sebian mendapatkan sebuah fakta yang membuatnya berubah pikiran. Jika di awal ia menganggap Danny sebagai penjahat, kini ia jadi yakin kalau Danny merupakan korban kambing hitam. Tewasnya Newbam dan juga pengakuan dari semua sandera sudah lebih dari cukup untuk meyakinkannya jika Danny memang tidak bersalah. Apalagi anggota SWAT yang tadi Danny bunuh ternyata masih hidup. Dari sini dapat disimpulkan jika Danny memang bukan seorang kriminal, tapi masalahnya karena komputer kantor sudah rusak, Danny harus pergi ke rumah Newbam untuk menemukan file salinannya. Menurut keterangan Maggie, Newbam selalu menyimpan semua dokumen penyelidikan di dalam komputer milik anaknya. Dari sini, mereka semua pun sepakat untuk menjalankan sebuah siasat agar Danny bisa pergi dari sana. Maggie, uncuff yourself. Get in the conference room. Initiate full breach. Begitu pasukan SWAT tiba di ruangan, mereka tak bisa menemukan Danny, tapi berhasil menyelamatkan semua sandera. Bahkan, satu rekan mereka yang dikira telah tewas, ternyata masih hidup dalam kondisi tidak berbusana. Nah, mengapa demikian?
Ya karena pakaian Scott sudah Danny lucuti untuk ia gunakan sebagai penyamaran. You want to prove your innocence? All right, you want to get out of here? Follow me. Mengetahui bahwa Danny telah kabur, Beck langsung menginterogasi semua sandera, yakni Rudy dan juga Maggie. Awalnya, Rudy mengaku tidak tahu kemana Danny pergi, tapi Maggie yang gampang paranoid akhirnya buka suara. Ia mengatakan kalau Danny sudah pergi ke rumah Newbam untuk mencari sebuah petunjuk. Dari sana, polisi pun langsung pergi ke rumah Newbam sebelum Danny melarikan diri. Di saat yang sama, Danny sendiri mengalami masalah serius karena di komputer anak Newbam tak ditemukan file penyelidikan maupun dokumen yang bersinggungan langsung dengan kasusnya. Nah, tak lama kemudian, Frost tiba di sana dan memerintahkan Hellman beserta anggotanya untuk keluar rumah sebelum mereka nekat menyerang Danny. Nah, melihat 3 polisi korup yang disebutkan Newbam sebelumnya nurut dengan perintah dari Frost, Danny dan Sebian jadi memiliki dugaan yang sama. Dari sana, mereka berdua pun menjalankan rencana epik, di mana Sebian tiba-tiba menembak Danny untuk membohongi Frost. You killed Nathan? I killed Danny. Guna menyempurnakan rencana mereka, Sebian lantas mengeluarkan sebuah harddisk dan mengaku jika di dalamnya berisi semua bukti yang Newbam sembunyikan soal kasus korupsi. Sebian pura-pura ingin bersekongkol dengan Frost untuk membuktikan apakah ia benar pelaku atau bukan. Nah, karena polisi lain sudah mulai berdatangan, Frost tak punya banyak waktu untuk menjawab perkataan Sebian. Dan disinilah semuanya akhirnya terbongkar. I want in 60% of everything you've taken. Well, I can't give you what I don't have. Also, I don't know how much Alan Hellman and Argento have left. 50% of what you don't have. You should have been a negotiator. I want all the evidence destroyed. Deal. Merasa bahwa kebusukannya berhasil disembunyikan, membuat Frost lega bukan main. Dengan santai, ia pun mulai keluar dari rumah dengan kepala tegak untuk menghadap ke semua rekannya. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Danny memutar sebuah rekaman di mana percakapan antara Frost dan juga Sebian barusan ternyata sudah direkam dan didengarkan oleh seluruh rekan-rekan kepolisian. Bahkan Hellman, Argento dan juga Alan kini sudah diringkus oleh pasukan SWAT. Danny Roman's been shot. He's dead. Let's get you some help. Come on, here we go. You're not gonna get off that easy. Untung saja, Beck berhasil menembak Frost yang membuat upaya bunuh dirinya berakhir sia-sia. Tak mau membuang waktu, mereka pun segera mengamankan oknum tersebut. Dan di sini semua rekan Danny benar-benar merasa bersalah. Bagaimana tidak, gara-gara kelakuan Frost, mereka menganggap Danny sebagai penjahat, bahkan hampir saja membunuhnya. Untung, Sebian yang notabene-nya orang asing terus memberikan Danny kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Sorry about that. Nice bluff, Chris. Well, it worked. Anyway, I figured you'd rather be shot by me than by him. Here's the one man I didn't meet yet. Nice talking to you, Lieutenant. Thanks. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin mau minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam berbarian.